Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desbila Restiani dengan NIM P3A1240003. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan macam-macam pipa untuk air. Jadi kita langsung masuk saja ke latar belakangnya. Jadi yang melatar belakangi saya akan membahas makalah ini itu karena pipa adalah atau merupakan komponen penting dalam utilitas bangunan, terutama untuk distribusi air dan pembuangan limbah. Setiap jenis pipa memiliki karakteristik beda ya, sehingga pemilihannya itu harus disesuaikan dengan fungsi dan kondisi penggunaannya. Jadi, contohnya pipa air bersih itu harus higienis dan aman, sedangkan pipa limbah itu harus memiliki ketahanan terhadap zat kimia dan tekanan. Sementara itu, jika pemasangan pipa di bawah tanah, itu kan memerlukan juga pertimbangan khusus agar tidak mudah rusak, ya. Oleh karena itu, kita perlu untuk membahas mengenai macam-macam pipa khusus untuk air serta penggolongannya menjadi penting guna mendukung sistem utilitas bangunan yang efisien dan berkelanjutan. Oke, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Jadi kita akan tahu apa saja macam-macam pipa yang digunakan khusus untuk kebutuhan air, ya, untuk kebutuhan air. Kemudian jenis-jenis pipa apa yang sesuai digunakan untuk distribusi air bersih, pembuangan limbah, serta pemasangan di bawah tanah. Lanjut kita masuk ke tujuannya. Tujuannya itu untuk kita mengetahui dan memahami macam-macam pipa yang digunakan khusus untuk kebutuhan air. Yang kedua, untuk mengklasifikasikan jenis pipa yang tepat dalam penggunaannya, baik untuk distribusi air bersih, pembuangan limbah, maupun pemasangan di bawah tanah. Pertama, kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama kita harus tahu ya, apa itu pipa. Jadi, pipa itu merupakan saluran tertutup yang berbentuk silinder yang umumnya berpenampang lingkaran. Dia itu berfungsi untuk mengalirkan fluida berupa cairan maupun gas dari satu tempat ke tempat lain. Menurut SNI 06008 tahun 2002, pipa itu didefinisikan sebagai saluran berbentuk tabung yang digunakan untuk mengalirkan fluida baik dengan tekanan maupun tanpa tekanan, ya. Jadi secara umum pipa itu adalah suatu saluran tertutup yang berbentuk tabung panjang yang umumnya itu memiliki penampang lingkaran. Nah, dia itu digunakan untuk mengalirkan fluida, entah itu dia air, bahan bakar, dan gas ya. Tapi kali ini kita akan bahas air ya. Lanjut, kita akan membahas macam-macam pipa. Yang pertama itu ada pipa PFC atau polyvinyl. Ya, ini ya. Nah, material pipa ini itu adalah material termoplastik yang digunakan dari polimerisasi monomer vinil klorida. Ya, ini tuh digunakan dalam berbagai aplikasi karena sifatnya yang ringan, tahan korosi, mudah dipasang dan harganya juga terjangkau ya. Nah, ini gambarnya untuk PVC, yaitu seperti ini. Yang kedua itu ada CPVC. Jadi material pipa CPVC ini adalah sebuah polivinil klorida terklorinasi, ya, itu kepanjangannya. Jadi dia itu sebuah termoplastik yang diproduksi dengan menambahkan klorin
ke resin PVC standar melalui proses klorinasi tahan panas lebih tinggi bisa untuk air panas. Nah, ternyata CPFC ini adalah pipa yang sebelumnya tadi itu, ya, CPFC, itu dicampurkan dengan klorin standar, ya, melalui proses klorinasi sehingga menghasilkan ini. Dan dia itu lebih tahan panas lebih tinggi, bisa untuk air panas juga. Lanjut kita bahas, nah ini untuk gambarnya ya, CPFC, dia seperti ini. Next, kita lanjut ke PPR. Nah, ini kepanjangan PPR. Jadi, PPR ini tuh adalah pipa yang terbuat dari polipropilena dengan kopilemer yang disatukan secara acak, memberikan ketahanan superior terhadap panas dan tekanan tinggi. Oh iya, itu dia. Nah, ini untuk gambarnya PPR atau polypropylene random. Kemudian ada juga pipa ini, macam pipa HDPE. Nah, ini kepanjangannya High Density Poly apa ini? Ini ya kepanjangannya. Nah, kalau dia ini tuh terbuat dari material yang ini high density. Jadi dia tuh maksudnya sebuah turunan plastik yang dari minyak bumi yang dikenal dengan kekuatannya, fleksibelnya, fleksibilitasnya dan ketahanan terhadap korosi ya, dan bahan kimia. Nah, dia ini cocok untuk pipa bawah tanah dan distribusi air. Nanti kita juga akan bahas soal pipa-pipa apa saja yang cocok untuk di bawah tanah dan untuk air bersih ya. Tapi sebentar, kita bahas macam-macamnya dulu. Nah, ini untuk gambar HDPE-nya. HDPE ya, ini. Dia itu seperti ini. Bisa di zoom, oke? Nah, ini. Kemudian ada PEX atau crosslink ini. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, itu macam-macam juga pipa. Nah, jadi pipa PEX itu terbuat dari polietilena. Nah, dia itu yang telah dimodifikasi menghasilkan material yang lebih kuat, lebih fleksibel, dan tahan terhadap suhu panas dan dingin dibandingkan polietilena standar. Oh, jadi dia ini terbuat dari suatu polietilena yang sudah dimodifikasi. Jadi dia itu beda dengan polietilena yang standar ya, karena sudah dimodifikasi. Oke, lanjut. Ini dia gambarannya polietilena. Ya. Kemudian kita lanjut ke PB. Nah, ini polibatilin. Ya, itulah. Jadi material pipa PB ini itu dirancang terutama digunakan pada sistem pasokan air minum di rumah-rumah yang dibangun pada akhir 1970-an hingga pertengahan 1990-an. Wow, itu sudah lama sekali ya. Karena sifatnya yang fleksibel, ringan, dan hemat biaya. Namun, pipa ini tidak tahan terhadap bahan kimia seperti klorin dalam pasokan air kota, yang menyebabkan degradasi dan kebocoran ya, sehingga penggunaannya telah dilarang dalam konstruksi baru. Jadi mungkin pipa PB ini sudah tidak digunakan nih sekarang ya, karena pipa ini tidak tahan terhadap kimia dan klorin ternyata. Jadi pipa ini itu mudah dikenali dengan warna biru keabu-abuan dan fleksibilitasnya yang tinggi. Nanti sebentar ada gambarnya. Tapi kita bahas ini dulu. Ternyata pipa PB ini mungkin sudah tidak dipakai di tahun sekarang ya. Cuman dipakai di tahun-tahun 1970 sampai 1990 saja.
karena dia ternyata tidak tahan kimia seperti klorin. Nah, jadi gitu. Nah, ini dia gambarnya PB ya. Ya, seperti ini. Kayak ndak asing ya, tapi ternyata ndak dipakai nih sekarang. Next, kita bahas baja galvanis. Jadi, baja galvanis itu pipa galvanis ya, adalah pipa yang terbuat dari bahan hot rolled steel plate dengan lapisan seng pada bagian luar dan dalam sehingga lebih rawan terhadap korosi itu. Jadi proses pelapisan seng ini tuh disebut galvanis yang dilakukan dengan cara mencelupkan baja ke dalam seng cair atau hot dip galvanizing. Nah, itu menggunakan atau bisa juga menggunakan arus listrik. Itu namanya galvanizing. Nah, tujuan utama pipa galvanis itu adalah untuk meningkatkan daya tahan terhadap karat, membuat kuat, tahan lama, dan cocok untuk berbagai aplikasi seperti instalasi air dan struktur bangunan. Oke, jadi baja galvanis ini itu bisa dibuat dengan dua cara ya. Dengan cara mencelupkan baja ke dalam seng cair atau hot dip galvanizing, atau cara kedua bisa menggunakan arus listrik. Itu namanya galvanizing ya. Dan ini tuh bisa biasa dipakai untuk instalasi air dan struktur bangunan. Nah, dia itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bentuknya pipa baja galvanis. Kemudian ada pipa besi tuang ya, atau biasa disebut cast iron. Jadi pipa ini, material pipa besi tuang ini tuh atau cast iron ini adalah material paduan besi, macam pipa itu yang paduan besi dengan kandungan karbonnya itu lebih dari 2%, serta mengandung silikon, mangan, fosfor, dan belerang dalam jumlah kecil yang dulunya digunakan untuk limbah. Sekarang sudah diganti PVC dan HDPE. Jadi mungkin ya, ini pipa itu sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada yang terbaru, yaitu ini PVC dan HDPE. Nah, jadi ini pipa besi ini banyak digunakan dulunya untuk sistem saluran pembuangan air, drainase, dan utilas pabrik berkat daya tahan dan kemampuannya menahan tekanan dan suhu tinggi. Mungkin nanti kita juga akan bahas ya, kenapa besi tuang itu sudah digantikan sama PVC. Tapi nanti ya, kita bahas macam-macam pipa dulu. Nanti kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Nah, ini bentuknya, baja galvanis. Kemudian kita masuk ke macam-macam pipa yang ini, stainless steel. Jadi stainless steel ini, material utama pipa stainless steel adalah baja tahan karat yang mengandung kromium minimal 10% ya, yang membentuk lapisan perlindungan atau oksida untuk mencegah korosi dan oksidasi sehingga kuat, tahan lama, mahal, dan sering untuk industri atau komersial, dan sering digunakan untuk sistem perpipaan air, terutama untuk air bersih atau air minum. Sifatnya itu tahan karat, kuat, dan higienis, menjadikan pilihan yang lebih baik dibandingkan beberapa jenis pipa. Jadi dia itu mengandung kromium ya, minimal 10%. Wow. Dan dia itu mempunyai lapisan perlindungan ya, perlindungan oksida. Nah, itu untuk
bagus ya untuk mencegah korosi dan oksidasi. Dan stainless steel ini juga kuat, tahan lama. Nah, tapi dia itu agak mahal ya. Mungkin ya gitu. Nanti kita bahas ya di terakhir itu perbandingannya, perbedaannya ya. Karena PVC itu begini juga apa kelebihannya banyak, tapi lebih terjangkau ya. Mungkin itu salah satu kenapa PVC sering digunakan ya. Tapi di sini dibilang pilihan yang lebih baik dibandingkan beberapa jenis pipa lainnya. Jadi nanti kita coba bahas. Nah, ini bentuknya ya, stainless steel. Kemudian ada pipa tembaga atau biasa disebut dengan copper. Jadi, pipa tembaga atau copper pipa adalah tabung berdinding tipis yang terbuat dari material tembaga murni. Jadi, material ini itu sangat tahan lama, tidak mudah korosif, tahan panas dan dingin, serta memiliki fleksibilitas tinggi, sehingga pipa ini banyak digunakan untuk mengalirkan air minum, air panas, dan bahkan sebagai bagian dari sistem pemurnian air. Gitu. Jadi tabung berdinding tipis ya. Jadi tembaga ini, pipa macam tembaga ini, itu tabungnya berdinding tipis dan dia itu terbuat dari tembaga ya, sesuai namanya. Dan kelebihannya dia itu bisa tahan lama. Bisa tahan lama, tidak mudah korosif juga, tahan panas dan dingin loh, serta memiliki fleksibilitas tinggi. Wow. Nah, untuk modelnya itu seperti ini. Tuh, tembaga koper. Itu bentuknya seperti ini. Sebenarnya ada gambarnya yang lebih banyak, tapi saya ambil ini ya. Ini paling jelas menurut kok tembaga koper. Tembaga atau koper, sorry. Kemudian kita masuk ke instalasi pipa. Jadi, kenapa kita bahas instalasi pipa? Karena instalasi pipa itu merupakan bagian penting dari sistem plumbing, ya, yang berfungsi untuk plumbing ya, yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih, air panas, dan air limbah dalam bangunan. Jadi, pemilihan material pipa itu harus menyesuaikan jenis fluida yang dialirkan, serta lokasi pemasangannya. Jadi, pipa air bersih itu memerlukan material yang tidak berkarat, aman bagi kesehatan, serta pipa air panas. Sedangkan pipa air panas itu membutuhkan ketahanan terhadap suhu tinggi. Nah, kemudian untuk pipa air limbah, dia itu harus tahan terhadap zat kimia dan debit besar. Jadi, ada perbedaan jenis kebutuhan di setiap pipa ya. Jadi, nanti kita akan pilih macam-macam pipa ya. Tadi kita sudah bahas kelebihan-kelebihannya, dia terbuat dari apa. Jadi dari situ baru kita bisa golongkan dia ini cocoknya untuk pipa air bersihkah, atau dia cocoknya di pipa air panas, atau dia cocoknya untuk pipa air limbah atau untuk di dalam tanah. Jadi kita harus kelompokkan dia seperti itu, ya. Nah, kemudian kita masuk ke pipa untuk pemasangan bawah tanah. Jadi pipa bawah tanah itu memerlukan pipa bawah tanah itu memerlukan material yang kuat, tahan korosi, fleksibel, dan memiliki umur panjang. Jadi material yang sesuainya itu antara lain ada HDPE. Jadi dia ini sangat cocok untuk pipa bawah tanah karena fleksibel. Ya, tahan terhadap bahan kimia serta memiliki
ketahanan yang baik terhadap tekanan dan korosi. Kemudian ada PVC, ya, ini panjangannya ya PVC. Dia itu dapat digunakan pada jalur bawah tanah. Kemudian ada besi tuang, ya. Next. Nah, ini kenapa dia meskipun penggunaannya modern mulai berkurang, pipa ini dulu sering dipakai untuk saluran limbah bawah tanah. Nah, ini ya, pipa yang cocok untuk bawah tanah tuh lebih jelasnya seperti ini. Ada gambarnya ya. Jadi HDPE atau High Destiny. Dia ini cocok karena untuk pipa bawah tanah ya, karena dia itu fleksibel dan tahan terhadap bahan kimia serta ketahanan yang baik terhadap tekanan dan korosi. Ya, gitu. Jadi dia itu cocok untuk bawah tanah karena fleksibel, terus tahan tekanan, terus tidak mudah korosi juga, ya ketahanan korosinya bagus, terus dia juga bisa tahan terhadap bahan-bahan kimia ya, bahan-bahan kimia. Jadi ini ya, HDPE atau pipa High Destiny. Kemudian ada pipa PVC. Itu dapat digunakan pada jalur bawah tanah dengan perlindungan tambahan ya, karena tahan korosi dan ringan. Jadi PVC cocok ya untuk pipa bawah tanah ya, dia cocok juga di pipa bawah tanah. Ini gambarnya PVC. Ternyata PVC masuk di pipa yang tahan di tanah ya, karena dia itu mungkin karena dia ini juga ya mudah dibawa ya karena ringan fleksibel gitu. Terus dia itu tahan korosi, nah ini dan ringan, dia ringan ya, makanya dia bisa dipakai di rumah tangga. Tapi dia tahan juga ya, berarti. Kemudian ada besi tuang. Nah, ini besi tuang ini masuk akal kalau dipakai di bawah tanah ya, karena kelihatannya dia itu kayak besi yang kuat. Tuh. Ya, meskipun penggunaannya itu modern dan meskipun penggunaan modern mulai berkurang, pipa ini itu dulunya dipakai untuk saluran di bawah tanah karena kekuatannya yang tinggi ya. Karena dia memang kayak kuat sekali ya, materialnya kelihatan. Tapi sekarang nggak dipakai karena tadi ya dia cepat korosi sama tidak tahan sama bahan-bahan kimia. Tadi kita sudah bahas. Kemudian kita akan bahas pipa untuk air bersih. Jadi pipa air bersih itu memerlukan material yang tidak berkarat, tidak mencemari kualitas air, mampu menahan tekanan, serta ya itu, serta mampu menahan tekanan ya. Jadi untuk pipa air bersih itu digolongkan macam-macam pipa yang tidak berkarat pastinya, terus tidak mencemari kualitas air, ya karena kalau air bersih itu dia itu langsung ya sama kita itu kena langsung ke manusianya itu kita sebagai manusia itu menggunakan air bersih ya, jadi jenis pipa yang digunakan itu pasti lebih standarnya itu lebih banyak. Contohnya ini ya, tidak berkarat, tidak mencemari kualitas air. Karena pipa yang di ini tuh airnya itu kita konsumsi biasa ya.
Bisa kita pakai konsumsi. Contohnya kayak mandi atau air bersih ya kita minum, cuci tangan. Hanya kita memerlukan pipa yang tidak mencemari kualitas airnya. Sama dia mampu menahan tekanan. Beberapa material yang umum digunakan yaitu pertama itu PVC. PVC itu digunakan lagi untuk pipa air bersih. Ya, karena dia itu ekonomis, tahan korosi, dan sering digunakan untuk distribusi air bersih pada rumah tinggal ya. Kemudian ada CPVC. Nah, CPVC. Ya, jadi ini CPVC kayak modifikasi dari PVC ya. Tadi kita sudah bahas. Jadi dia tahan terhadap ini, tahan suhu lebih tinggi. Nah, tapi bedanya tadi kita sudah bahas ya, bedanya CPVC sama PVC saja. Jadi CPVC itu lebih tahan suhu tinggi dibandingkan PVC biasa. Cocok untuk air panas maupun dingin. Oh, mungkin ini biasa dipakai untuk ini ya. Apa? Bisa untuk air panas atau air dingin gitu. Untuk mandi biasa ya di wastafel. Terus ada PPR atau ini polypropylene random copolymer. Nah, jadi dia itu tahan panas dan tekanan tinggi. Banyak digunakan untuk distribusi air bersih di perumahan dan gedung. Kemudian ada PEX atau cross-link polyethylene. Jadi dia itu lebih fleksibel, tahan suhu dingin maupun panas, dan memiliki umur pakainya itu panjang. Terus tembaga. Tembaga ini sangat tahan lama ya, higienis dan banyak digunakan untuk instalasi meskipun harganya lebih relatif mahal. Nah, ini ya lebih jelasnya. Ini tuh PVC. Jadi PVC itu tadi kita bahas dia itu bisa digunakan untuk pipa di bawah tanah. Terus dia juga bisa untuk ini ternyata air bersih ya. Berarti dia sudah memenuhi standarnya di tanah, dia juga memenuhi standarnya untuk air bersih. Jadi PVC ini sangat sering ya berarti digunakan. Nah, selain itu, dia selalu memenuhi standar, dia juga itu ekonomis ya, murah dan tahan korosi. Mungkin karena dia tahan korosi juga ya. Terus dan sering digunakan untuk besar dan dia mungkin kayak ekonomis terus tahan korosi. Mungkin dia murah, terus tahan korosi, terus ringan juga tadi dibahas. Jadi PVC ini sering digunakan ya. Kemudian ada CPVC, modifikasi dari PVC. Dia itu tahan suhu lebih tinggi dibandingkan PVC biasa. Cocok untuk air panas maupun dingin. Mungkin karena bahannya tadi kita bahas ya. Jadi dia itu bisa tahan panas maupun dingin. Kemudian ada PPR atau polypropylene random copylant. Nah, yaitu tahan panas dan tekanan tinggi. Banyak digunakan untuk distribusi air bersih di perumahan. Jadi dia ini karena tahan panas dan tekanan tinggi, jadi dia itu digunakan untuk air bersih. Jadi mungkin ini ya yang digunakan di rumah-rumahnya kita juga, pipa ini. Nah, ini gambarnya ya, bisa dilihat. Jadi ini ada juga PEX atau crosslink
polyethylene. Dia ini fleksibel, terus tahan suhu dingin maupun panas, dan umumnya umur pakainya itu panjang. Jadi alasannya dia dipakai itu karena dia pertama fleksibel, terus dia tahan suhu dingin maupun panas, dia juga memiliki umur pakainya yang panjang. Ya, jadi mungkin nih. Cuman kita kemudian ada tembaga, ya. Jadi tembaga ini atau koper, dia ini itu sangat tahan lama atau higienis dan banyak digunakan untuk instalasi air bersih maupun apa ya ini hangat ya. Tapi dia itu relatif mahal. Ya, jadi ini tembaga itu bagus ya, sangat tahan lama. Dia juga higienis. Bagus juga untuk instalasi air bersih. Tapi kekurangannya itu ya, dia mahal. Jadi saya dia mahal. Dan ini dia ya gambarnya tembaga. Bagusnya dia tahan lama, tapi memang relatif mahal ya. Mungkin karena itu dia agak di bawah ya. Dia berarti lebih bagus PVC sih berarti. Setelah itu kita bahas lagi pipa untuk pembuangan limbah. Jadi pipa untuk pembuangan limbah itu dibutuhkan sistem pembuangan limbah itu memerlukan pipa yang kuat, terus dia tahan terhadap zat kimia dan mampu menyalurkan debit besar tanpa mudah rusak. Ya, jadi materialnya yang sering digunakan yaitu PVC, HDPE, sama besi tuang atau cast iron ya. Jadi PVC ini itu digunakan lagi di sini ya, digunakan lagi PVC karena pemilihan utama untuk pembuangan limbah. Saya tuh setelah buat presentasi ini ya, setelah cari materinya, saya itu bertanya-tanya ya, kenapa PVC ini dia itu cocok untuk setiap kondisi ya. Dia itu pipa untuk pembuangan limbah. Pas digolongkan ada PVC, terus pipa untuk air bersih ada PVC, terus pipa untuk di bawah tanah ada juga PVC. Setelah itu saya cari dan ternyata PVC itu saya dapat ternyata PVC itu dia itu banyak digunakan untuk air bersih, air limbah maupun pemasangan di bawah tanah itu karena dia memiliki sifat unggul, yaitu tahan korosi dan kimia. Maksudnya dia itu tidak mudah berkarat atau bereaksi dengan zat dalam air maupun limbah gitu. Terus dia juga itu ringan namun kuat. Ya, PVC itu ringan namun kuat. Kemudian dia juga itu PVC ya. Kita slide aja. Nah, ini PVC ini ya. Ini sebenarnya yang paling sering dilihat ya. Ternyata ada alasannya kenapa dia itu ada alasannya PVC itu sering digunakan. Di antara setelah saya cari kan materi pipa yang untuk air, yang sering saya lihat itu cuma PVC. Karena saya masih baru ya, jadi kayak yang sering saya lihat itu cuma PVC. Ternyata pas dicari tahu pun untuk instalasi yang paling sering digunakan itu PVC. Ternyata ada alasannya. Ternyata alasannya itu karena PVC itu ringan namun kuat ya. Tadi kita sudah bahas tahan korosi. Kemudian juga dia higienis, aman digunakan untuk
dia itu aman digunakan untuk air bersih karena eh, dia itu aman digunakan untuk air bersih karena tidak memengaruhi rasa maupun kualitas air. Oh, gitu guys. Dia dikatakan higienis karena dia itu aman karena ketika digunakan untuk air bersih, dia itu tidak merubah rasa maupun kualitas airnya. Jadi dia itu dikatakan aman karena gitu ya, dia tidak merubah kualitas air. Kemudian biayanya PVC itu lebih murah, lebih terjangkau ya, jauh lebih murah dibandingkan pipa logam dan beton ya. Tadi kita bahas bahwa pipa logam itu agak pricey ya, kekurangannya. Kekurangannya dia itu lebih pricey. Kemudian ada iya, ya tadi komunikasi. Dia itu fleksibel penggunaannya. Jadi maksudnya itu dia itu tersedia di berbagai tipe. Contohnya PVC AW, D, C, dan PVC O atau UPVC. Nah, seperti itu. Dan dia itu sesuai tekanan dan oh berarti PVC ini banyak jenisnya. Jadi dia itu sangat fleksibel karena sesuai kebutuhan ya, mungkin kebutuhan tekanannya sekian, ada juga tipenya PVC seperti itu. Nah, makanya PVC ini sering digunakan. Bagus ya PVC ini, harganya terjangkau, higienis, ringan namun kuat. Tuh, memang sorry guys, dia itu ringan namun kuat. Ya kan memang kayak ringan ya, beda sama logam tadi. Kalau kita lihat dari bahannya pun kelihatannya kayak berat. Kalau ini kayak ringan. Dan kayaknya saya pernah sentuh ini memang ringan. Beda dengan logam dan dari beton, iya ya. Tadi yang besi tuan itu, nah itu kelihatannya berat gitu, ya, fleksibel. Nah, ini di pilihan utama untuk pembuangan limbah cair rumah tangga karena tahan korosi ya. Tadi kita sudah bahas dan dia mudah untuk dipasang ya karena dia tadi fleksibel. Nah, kita bandingkan, sementara itu jenis pipa lain biasanya hanya cocok untuk beberapa fungsi tertentu. Nah, di sini dibahas juga ya kayak perbandingan yang tadi kita bahas kayak pipa Galvanis ya. Pipa Galvanis itu kuat tapi mudah berkarat sehingga dia itu tidak ideal untuk air bersih jangka panjang. Tuh. Jadi PVC ini perbandingannya ya dengan pipa besi galvanis. Dia itu pipa besi galvanis itu kuat, bagus. Tadi ya kita sudah bahas kuat, tapi dia ini mudah berkarat sehingga tidak ideal untuk air bersih jangka panjang. Ya, sedangkan tadi kita bahas PVC, dia itu em, tidak mudah berkarat ya dan dia juga ini tidak merubah em, rasanya air ya. Biasanya itu kalau pipa tidak bagus itu biasa ada rasa-rasa besinya ya. Biasa sikat gigi itu rasa besi. Itu enggak bagus itu. Jadi PVC ini memang sangat disarankan karena itunya bagus ya. Jadi pipa galvanis itu enggak disarankan karena tidak ideal untuk air bersih jangka panjang. Mungkin awalnya bagus, terus tidak higienis gitu. Dan dia juga kayaknya tadi kita bahas, dia itu agak pricey ya dibandingkan PVC. Nah, kemudian ada pipa beton. Jadi, pipa beton itu baik untuk saluran limbah besar, tapi tidak praktis untuk air bersih rumah tangga. Tuh, tapi tidak, iya sih. Itu pipa beton ya. Kemudian ada pipa tembaga. Nah, pipa tembaga itu tahan lama dan higienis, tapi agak mahal
dan jarang dipakai untuk limbah atau bawah tanah. Gitu guys. Dia itu jarang dipakai untuk limbah atau bawah tanah. Nah, itulah kenapa PVC itu lebih serbaguna karena sifat materialnya, memenuhi syarat teknis air bersih. Memenuhi syarat teknis air bersih, limbah maupun pemasangan bawah tanah. Ya, saya bilang tadi ya, bahwa PVC itu memenuhi semua syaratnya yang dibutuhkan, mulai dari pemasangan di bawah tanah, terus air bersih, terus pembuangan limbah. Nah, PVC ini ketika ada kayak syarat-syaratnya ya, syarat teknis untuk pipa itu, nah, PVC itu ternyata memenuhi semuanya. Bagus ya ini PVC ya. Kemudian ada ini HDPE ya. Kalian HDPE ya, HDPE sering digunakan untuk pembuangan limbah di skala lebih besar atau perkotaan atau industri karena fleksibilitas dan ketahanan kimianya. Ternyata HDPE ini juga digunakan untuk air bersih ya. Sering digunakan untuk pembuangan limbah ya, karena dia itu fleksibilitasnya bagus dan ketahanan terhadap kimianya ya. Tadi kita sudah bahas, dia tahan terhadap kimia. Saya juga sebenarnya penasaran guys, kenapa CPFC itu tidak bisa untuk limbah, sedangkan VC bisa. Coba kita cari ya. Tapi ini ya. Nah ya, kita bahas juga. Kemudian untuk pipa pembuangan limbah selanjutnya itu ada besi tuang ya, atau cast iron. Nah, ini tuh dahulu itu umumnya dipakai untuk pipa limbah karena daya tahannya. Namun kini sudah diganti sama pipa modern ini, yaitu PVC atau HDP yang tadi bahas kan. Nah, setelah saya searching, kenapa sih pipa tuang ini sudah tidak kepakai lagi? Saya mendapatkan beberapa faktor ya. Yang pertama itu karena beratnya ya. Dari looknya saja nih kelihatannya kayak sudah berat ya, kayak dia dari besi kan. Nah, karena dia itu pipanya besi ya, dia itu berat sehingga mau dia pemasangannya, pemotongannya, penyambungannya, itu semuanya tuh kayak butuh ekstra atau semacam eh, peralatan khusus lah. Jadi hal itu yang membuat biaya tenaga kerjanya itu lebih tinggi ya. Kemudian faktor kedua, dia ini karena besi ya, jadi dia itu mudah korosi atau berkarat. Nah, meskipun dia itu ada lapisan pelindungnya, dia itu tetap bisa rentan terhadap korosi karena air atau lingkungan yang agresif. Ya, jadi bisa jadi dia itu korosi karena air dan lingkungannya itu agresif ya, apalagi dia ini kan pembuangan limbah ya, jadi lingkungannya itu pasti lebih agresif lagi. Nah, itu juga salah satu faktornya ya, mudah korosi atau berkarat. Kemudian faktor ketiga itu karena biayanya ya, biaya dalam perawatannya ketika dia kotor ya atau kotor, dia itu pasti mau dirawat kan. Jika terjadi kerusakan atau perbaikan pipa, besi. Jadi besi tuang ini tuh lebih rumit dan mahal ya dibandingkan tipe modern seperti PVC dan HDP. Kemudian ada permukaan dalamnya itu kasar. Ternyata di dalamnya ini tuh
permukaannya itu kasar, tidak seperti PVC dan HDP ini kan, dia itu terbuat dari pipa plastik modern ya, jadi dia tuh lebih mulus. Sehingga kalau dia kasar itu membuat kayak terjadi semacam penumpukan ya, seperti itu. Penumpukan kotoran atau kerak-kerak dari limbah-limbah yang memperkecil debit air ya. Jadi kerak-kerak atau limbah-limbah yang menyangkut di dalamnya situ itu memperkecil debit alirannya. Kemudian karena dia pipa besi ya, terbuat dari besi, jadi dia itu agak lebih kedengaran suaranya, lebih bising dibandingkan pipa PVC atau pipa plastik lainnya. Kemudian ada faktor lain yaitu karena sekarang itu sudah ada pipa PVC ya, jadi memang dia ini memang sudah tidak terpakai lagi, sudah ditinggalkan karena dia itu berat, rawan korosi, mahal perawatannya juga, dan juga kalah di efisien ya. Karena pipa PVC itu sudah memenuhi semua itu syarat dan lebih murah. Nah, gitu. Makanya dia ini sudah jarang lagi terpakai ya. Kemudian ini perbedaan PVC dan CPVC. Kenapa saya membahas ini pada presentasi ini? Karena ketika saya membuat makalah ini, saya melihat bahwa PVC itu bisa memenuhi semua. Kenapa PVC itu sangat sering digunakan ya? Saya pada pembuangan air, pembuangan limbah dalam tanah juga dia bisa, terus kemudian air bersih juga dia bisa, dan sangat seringlah dia digunakan. Sedangkan CPVC itu tidak sesering itu ya. Maka jadi saya merasa bahwa kita perlu membahas tentang kenapa sih perbedaan antara PVC dan CPVC. Nah, jadi ternyata perbedaan utama pipa PVC dan CPVC itu terletak pada penambahan klorinnya ya. Sebenarnya tadi kita sudah bahas. Nah, ternyata pada CPVC yang membuatnya lebih tahan panas dan kimia. Sementara PVC lebih cocok untuk aplikasi suhu rendah. Jadi penggunaan pipanya juga berbeda. PVC itu untuk air dingin atau air dingin, drainase, dan irigasi. Sedangkan CPVC untuk sistem air panas, industri kimia, dan water treatment. Karena ketahanan suhu dan bahan kimianya itu lebih tinggi. Namun di sini saya akan membahas lebih spesifiknya lagi ya, supaya kita sama-sama tahu bahwa CPVC dan PVC itu memiliki sama-sama keunggulannya dan kekurangannya itu apa. Ternyata pertama-tama itu perbedaannya di bahan dasar dan klorinasinya ya. CPVC itu sesuai definisi saya tadi ya, CPVC itu adalah pengembangan dari PVC yang melalui proses klorinasi tambahan, sehingga kandungan klorinnya itu lebih tinggi. Kemudian ada ketahanan suhu ya. Untuk ketahanan suhu PVC itu hanya dapat menahan suhu hingga sekitar 60 derajat Celcius atau 140 derajat Fahrenheit ya, sebelum mulai rusak. Sedangkan CPVC itu dapat menahan suhu jauh lebih tinggi hingga sekitar 93 derajat Celcius sampai 200 derajat Fahrenheit atau lebih malah. Nah, kemudian yang ketiga ada ketahanan kimianya. Ternyata CPVC ini memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap bahan kimia korosif dibandingkan PVC sendiri itu.
Kemudian ada kekuatan dan kekakuan. CPVC itu cenderung lebih kuat dan kaku dibandingkan PVC, yang membuat mampu menahan tekanan lebih tinggi, ya. Oh, ternyata CPVC itu cenderung lebih kuat ya dan kaku dibandingkan PVC, yang membuat mampu menahan tekanan lebih tinggi. Oke. Dan untuk fleksibilitasnya itu PVC itu lebih fleksibel daripada CPVC, yang membuat lebih mudah dipasang. Mungkin ya, kenapa? Mungkin itu alasan ya, PVC itu lebih sering digunakan dari CPVC ya, karena PVC itu lebih fleksibel ya. Selain dia lebih murah, dia juga lebih fleksibel ya, mudah dipasang, mudah digunakan. Nah, ini ada biaya pipa. Biaya ya, kembali ke biaya. Pipa PVC umumnya lebih murah ya daripada CPVC. Kemudian untuk penyambungan, nah keduanya itu membutuhkan semen pelarut yang berbeda sehingga pipa PVC dan CPVC tidak dapat disatukan atau dipertukarkan. Nah, seperti itu. Jadi itu ya perbedaan mendasarnya antara pipa PVC dan pipa CPVC. Jadi mulai dari biaya, kekuatan, ketahanan, dan bahan dasarnya itu berbeda. Ya, itulah beberapa faktor perbedaan antara PVC dan CPVC. Intinya PVC itu sering digunakan karena dia fleksibel dan murah, ya. Dan untuk ininya dia itu sudah tahan ya. Nah, kemudian di sini kapan kita harus menggunakan pipa PVC dan kapan kita harus menggunakan pipa CPVC. Nah, jadi kita menggunakan pipa PVC ketika aplikasi air dan saluran pembuangan itu di suhu normal ya. Kemudian ketika lingkungannya itu tidak memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi atau bahan kimia yang kuat. Kemudian dia juga digunakan di proyek-proyek dengan anggarannya yang terbatas dan memerlukan solusi perpipaan yang ekonomis. Nah, jadi itu itu yang menyebabkan PVC itu sering digunakan ya. Karena biayanya dan ketahanannya juga sudah oke, tapi untuk anggarannya dia ekonomis. Kemudian ada pipa, kita masuk ke pipa CPVC. Nah, untuk pipa CPVC ini kita gunakannya dia itu pada aplikasi air panas ya, seperti dalam sistem air panas rumah tangga atau industri. Kemudian untuk lingkungan juga yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi dan bahan kimia. Kemudian untuk proyek-proyek di mana kualitas dan ketahanan jangka panjang lebih diutamakan, ya itu. Ternyata ini perbedaannya ya. Kemudian ini untuk proyek itu anggarannya terbatas dan solusi perpipaan yang ekonomis, pakainya PVC. Kemudian untuk proyek-proyek di mana kualitas dan ketahanan jangka panjangnya itu diutamakan, berarti pakai CPVC. Nah, karena memang tadi kita sudah bahas bahwa perbedaannya itu ada di biayanya juga ya. Itu. Kemudian di sini juga ada yang menggunakan ini pipa ya. Contohnya ini ya, ada gambar-gambarnya juga. Di sini ada penjernihan air dan booster pump. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini pipa ini. Ini ada pipa. Saya sudah menampilkan itu ada pipa pada penjernihan air. Nah, itu ada airnya, air bersih. Kemudian ada booster pump. Nah, jadi ini booster pump. Ini tidak menyediakan air,
tapi seperti memberikan tekanan air ya, misalnya kepada bangunan-bangunan yang berlantai. Nah, dia memberikan tekanan sehingga air itu bisa naik ke atas. Nah, itu menggunakan booster pump. Dan ini dia itu booster pump pasti menggunakan pipa air ya, ini pipanya. Nah, kemudian ada juga tandon air. Nah, ini tandon air. Ini tandonnya yang orange. Nah, ini towernya yang di bawahnya. Biasa kita keliru ya di bagian situ antara tandon dan tower. Saya waktu itu keliru. Dan ternyata yang dimaksud tandon itu yang orange ini. Dan tower itu yang di bawahnya. Saya dulu menyebut bahwa tower itu yang orange. Nah, kita lanjut. Ini ada pipanya. Nah, ini pipanya ya. Ini tandon yang orange. Nah, ini ada pipanya. Pasti ada pipanya tandon ya. Nah, ini untuk mengalirkan air. Ya, ini berhubungan macam-macam pipa air ya. Ini tandon juga. Dia ini menyalurkan air. Kemudian ada water heater. Nah, water heater itu yang biasa digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan air ya, biasa di WC. Nah, ini water heater. Dia itu juga berhubungan dengan pipa ya, pasti menggunakan pipa ya, ini pipanya. Nah, itu dia. Kemudian ada juga septic tank dan grass trap. Nah, ini juga pasti pakai pipa ya, pasti pakai pipa. Ini septic tank. Nah, ini pipanya ada dan ini grass trap. Nah, awalnya itu saya kira bahwa grass trap ini sama dengan septic tank. Ternyata dia itu berbeda. Yang membedakan adalah bahwa ini grass trap dia itu penyimpan lemak, namun pembuangan lemak juga, pembuangan limbah, tapi dia itu letaknya itu di dapur, yang untuk lemak-lemak di dapur. Nah, ini contohnya ya, saya sudah taruh. Sedangkan untuk septic tank, dia itu secara umum ya, kotoran secara di rumah ya. Nah, semuanya itu di septic tank ini. Nah, itu salah satu perbedaannya antara septic tank dan grass trap. Kemudian kita masuk ke kesimpulannya. Jadi pada pembahasan tadi itu kita sudah menjelaskan macam-macam macam-macam pipa. Semuanya kita sudah sebut ya jenis-jenis material pipa dan asal-usul pembuatannya juga. Kemudian kita juga sudah menyebutkan eh, perbedaan PVC dan CPVC. Ya, tadi saya sempat bahas karena menurut saya itu penting karena setelah baca definisinya kan CPVC dan PVC itu kayak mirip-mirip ya mereka kayak CPVC itu cuman modifikasinya sedikit saja. Ternyata setelah kita searching, kita pelajari, ternyata mereka punya perbedaan yang signifikan ya, yang sangat-sangat signifikan. Mulai dari biayanya, ketahanan suhunya tadi, dan penggunaannya pun berbeda ternyata. Setelah itu kita juga sudah membahas tentang penggunaan-penggunaan pipa itu biasanya digunakan di mana ya yang berhubungan dengan air. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa pipa itu memiliki peranan penting dalam utilitas bangunan, terutama untuk distribusi air bersih, terus pembuangan limbah, serta pemasangan di bawah tanah. Ya, contohnya tadi untuk distribusi air bersih itu pipanya
harus yang seperti apa sudah saya sebutkan. Terus pembuangan limbah juga tadi syarat-syaratnya sudah saya sebutkan. Kemudian pemasangan di bawah tanah juga sudah. Dan setiap jenis pipa itu memiliki karakteristik material dan keunggulan dan keterbatasan masing-masing, sehingga pemilihannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan ya. Sehingga pemilihan pipa yang tepat akan mendukung sistem perpipaan yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.